Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk bedah kisi-kisi ujian madrasah bagian yang kedua. Berikutnya yaitu soal nomor 9, di mana kisi-kisinya disajikan sebuah kasus penyakit peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antar sistem pencernaan dan peredaran darah. Misalnya ini ya, contoh kasus, karena materinya yang diminta adalah keterkaitan antara sistem organ pada manusia, khususnya pencernaan dan peredaran darah. Contoh kasus, beberapa hari ini Pak Andi keluar masuk rumah sakit untuk melakukan check up kesehatan. Kadar gula darah Pak Andi tinggi, sehingga oleh dokter disarankan untuk diet makanan berkarbohidrat tinggi. Artinya diet makanan berkarbohidrat tinggi itu artinya harus mengurangi. Kenapa? Pertama, karena karbohidrat sederhana mudah diproses sehingga jika terjadi kerusakan ginjal akan berpengaruh pada kesehatan. Jika gula darah tinggi disebut dengan penyakit diabetes mellitus. Karena gula sederhana yang mudah dicerna dan masuk ke darah karena tidak diubah menjadi glikogen sebagai cadangan makanan, sehingga gula itu yang harusnya disimpan dalam bentuk cadangan makanan itu ternyata langsung masuk ke darah, sehingga tidak dapat disaring oleh ginjal. Karena apa? Karena mungkin ginjal rusak. Nah, maka terjadi yang namanya penyakit atau gangguan pada kesehatan. Jadi ini merupakan harus dipahami anak-anak sekalian. Sistem pencernaannya apa? Yaitu hasil dari pengolahan atau hasil dari metabolisme karbohidrat itu yang dicerna. Kemudian hasilnya dibawa atau diedarkan ke seluruh tubuh oleh apa? Oleh darah. Nah, ini contoh keterkaitan antara sistem pencernaan dan peredaran darah. Soal nomor 10, kisi-kisinya disajikan beberapa karakteristik jaringan tumbuhan. Peserta didik mampu menentukan jaringan yang sesuai. Nah, anak-anak sekalian, ini ada beberapa macam-macam jaringan pada tumbuhan. Itu ada 5. Yang pertama jaringan meristem, di mana sel-selnya ini aktif membelah. Jadi ciri dari jaringan meristem itu adalah sel-selnya aktif membelah. Kemudian dia artinya apa? Sel-selnya itu dia terus membelah gitu ya. Nah, itu dikatakan jaringan meristem. Ada meristem apikal di ujung, ada meristem interkalar, ya, ada meristem lateral. Kemudian yang kedua, jaringan penyokong. Cirinya apa? Cirinya adalah berdinding tebal sebagai penyokong atau penguat tumbuhan. Kemudian yang ketiga itu jaringan dasar atau parenkim atau juga disebut dengan jaringan pengisi. Nah, fungsinya itu mengisi ruang antar jaringan. Jaringan pengangkut. Nah, itu sebagai pengangkut zat, terdapat xilem dan floem. Biasanya ini pada daun itu paling banyak ya, atau juga pada batang, sebagian tumbuhan itu punya pada batang. Lalu yang terakhir yaitu jaringan pelindung atau epidermis. Ya, fungsinya melindungi permukaan tumbuhan. Nah, untuk jaringan pelindung atau epidermis ini, dia mempunyai ciri ya letaknya di permukaan atau di bagian pinggir. Maka dinamakan dengan jaringan epidermis. Nah, karena di pinggir atau bagian paling pinggir, ya, maka dia akan melindungi fungsinya. Jadi dikatakan sebagai jaringan pelindung. Nah, itu yang harus anak-anak sekalian pahami. Mungkin besok itu akan disajikan ciri-cirinya apa. Nanti pilih apakah jaringan meristem, jaringan penyokong, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pengangkut, atau jaringan epidermis.
Nomor 11. Disajikan gambar langkah-langkah percobaan fotosintesis. Peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan tersebut. Nah, di sini ada dua gambar anak-anak sekalian. Yang pertama, yang gambar kiri, ini adalah percobaan fotosintesis SARS. Nah, ini tahapannya di mana daun itu ada yang ditutup kertas karbon, yang mana yang ditutup kertas karbon ini berarti dia terhalang sinar matahari. Kemudian direbus di air panas ya untuk menghilangkan klorofilnya. Berikutnya direbus dalam alkohol panas ya. Lalu kemudian ditetesi lugol. Nah, ternyata di sini ada perbedaan di mana yang ditutup ya, daun yang ditutup itu berwarna pucat, artinya tidak terjadi fotosintesis, sedangkan yang tidak ditutup itu karena kena sinar matahari warnanya berubah menjadi warna biru tua sehingga terjadi fotosintesis. Artinya, percobaan SARS itu ingin mengetahui bagaimana fotosintesis itu menghasilkan amilum atau pati yang ditunjukkan dengan kalau ditetesi lugol itu pati atau amilum itu akan bereaksi memberikan warna biru tua. Sedangkan kalau warnanya pucat berarti tidak ada amilumnya, berarti tidak terjadi fotosintesis. Nah, sedangkan gambar yang kanan ya, ini adalah percobaan Ingenhousz yang menggunakan tanaman Hydrilla fertilisata yang kemudian ditutup gitu ya. Kemudian diletakkan di tempat yang terang. Maka ini nanti akan menghasilkan gelembung oksigen. Jadi tujuan dari percobaan Ingenhousz itu adalah ingin membuktikan bahwa pada fotosintesis itu terjadi atau terbentuk apa? Gelembung oksigen atau gelembung udara. Berikutnya nomor 12. Disajikan ilustrasi persilangan, peserta didik mampu menentukan hasil persilangan yang tepat. Nah, ini contoh persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Misalnya gametnya di sini adalah parentalnya adalah M besar, kemudian M kecil. Gametnya itu M besar karena sama-sama M besar, maka ditulis satu saja. Kalau misalnya M kecil, maka ditulis salah satu saja karena sama. Maka didapat F1-nya atau keturunan pertama itu adalah M besar, M kecil. Berarti warnanya merah. Kenapa merah? Karena M besar ini merah, M kecil ini putih. Jadi putih itu dikalahkan oleh warna merah. Nah, jika disilangkan dengan sesama, M besar, disilangkan dengan M besar, maka ada dua gamet, yaitu M besar dan M kecil. Begitu juga dengan yang ini. Maka dapat persilangan seperti ini. M besar dengan M besar, M besar. Berarti ini warna merah. M besar dengan M kecil, M kecil. Berarti warnanya merah. M besar, M kecil. Ya, maka ini juga warnanya merah. M kecil itu warnanya putih. Sehingga perbandingan fenotipnya merah banding putih. Merahnya itu ada M besar, M kecil, M besar, M kecil berarti ada dua. Ada M besar berarti 3. M kecil ya itu 1 berarti 3 banding 1. Nah, kalau dijadikan prosentase itu 3 100 dibagi 3 itu kan dapatnya 100 dibagi 3 maaf. 4 dibagi 3 itu dikalikan 100% dapatnya 75%. Sedangkan 1 dibanding 4 ya, per 4 dapatnya 25%. Itu anak-anak sekalian ya, nanti tolong dipelajari lagi terkait dengan materi pewarisan sifat. Berikutnya nomor 13. Disajikan data hasil pengukuran, peserta didik dapat mengidentifikasi besaran pokok yang sesuai.
Nah, anak-anak sekalian harus memahami di sini ada besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu ada 7, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, dikatakan besaran pokok biasanya itu adalah besaran yang utama, ya, besaran yang utama, dan dia tandai dengan adanya alat ukur. Misalnya panjang. Apa alat ukurnya? Ya, bisa mistar atau penggaris. Kalau massa, satuannya kilogram, berarti bisa dengan raca atau timbangan. Waktu, itu satuannya sekon, ya, bisa menggunakan jam atau stopwatch. Sedangkan suhu, itu satuannya Kelvin, itu bisa menggunakan alat ukurnya adalah termometer. Nah, kalau besaran turunan itu dikatakan sebagai besaran yang didapat dari besaran pokok. Ya, namanya turunan. Ada yang diturunkan dari mana? Dari besaran pokok. Misalnya ini, luas. Ya, lambangnya itu A. Nah, luas itu kan didapat dari panjang kali lebar. Panjang itu termasuk besaran pokok, lebar termasuk besaran pokok yang sama, yaitu satuannya sama-sama meter. Maka luas itu dikatakan besaran turunan. Turunan dari mana? Turunan dari besaran pokok panjang. Ya, panjang kali lebar. Makanya panjang kali lebar itu meter dikali meter dapatnya meter per persegi atau meter pangkat 2. Itu anak-anak sekalian, silakan nanti dibaca kembali. Yang nomor 14, disajikan sebuah kasus penyalahgunaan narkotika. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri fisik dan psikis yang benar. Jadi ciri fisik itu artinya ciri yang nampak ya pada tubuh, sedangkan psikis itu adalah mental. Nah, ini anak-anak pasti kenal ini ya, di foto ini gambarnya siapa? Ya, ini adalah gambarnya anaknya Roma ya, yaitu Rido Roma. Nah, kenapa? Ini kan kemarin ketangkap lagi ya, menggunakan ekstasi. Ya. Nah, ciri-ciri fisik, nah bisa dilihat di sini denyut jantung, pernafasan tidak teratur, badan panas, kejang-kejang, berkeringat, nafsu makan kurang, mata terlihat cekung, kerja motorik lamban. Nah, ini kan ciri fisik, nampak. Sedangkan kalau ciri psikis atau mental itu biasanya tingkat emosi yang labil, murung, gelisah, kemudian tanpa rasa cemas yang berlebihan, menarik diri dari lingkungan sosial, ya, dan lain-lain. Nah, pengguna ekstasi biasanya merasakan efek pada tubuhnya seperti penglihatan kabur, mual, menggigil, sakit kepala, detak jantung meningkat, serta kaku pada sendi dan otot. Nah, ini adalah ciri fisik. Selain itu, ciri psikisnya adalah ya depresi, gangguan ingatan dan konsentrasi, cemas, mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari ciri fisik. Jadi kalau ciri fisik itu adalah ciri yang tampak pada tubuh kita. Ya, menggigil itu kan berarti ya tubuhnya menggigil, sakit kepala berarti pada kepala. Ya, depresi. Depresi itu pada apa? Apakah pada kepala, pada tangan? Bukan, tetapi dia itu lebih pada sikap, ya, atau psikis atau mental. Nah, ini anak-anak harus mencermatinya. Berikutnya nomor 15, disajikan gambar hasil percobaan dengan tiker timer. Peserta didik dapat melukiskan grafik kecepatan terhadap waktunya. Nah, tiker timer itu anak sekalian, itu adalah sebuah alat atau ya semacam pelangkah begitu untuk mengetahui bagaimana tentang gerak lurus suatu benda. Nah, di sini contoh cara membaca tiker timer. Nah, ini contoh yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, di mana jarak antara titik satu atau noktah titik satu dengan titik yang lain itu kan teratur sama,
Ya, jaraknya sama. Nah, itu dikatakan gerak lurus beraturan. Kalau misalnya yang kedua, ya, antara titik satu dengan kedua itu lebar, titik kedua dengan tiga agak lebar, kemudian agak dekat, kemudian dekat. Nah, ini artinya GLBB, ya. Nah, GLBB, ya. Apa GLBB? Gerak lurus berubah beraturan, ya. Kalau misalnya awalnya lambat, lambat itu maksudnya jaraknya besar, kemudian semakin dekat itu namanya dipercepat. Kalau kemudian GLBB diperlambat, gerak lurus berubah beraturan diperlambat, awalnya itu adalah titik-titiknya itu dekat satu dengan yang lain, lalu kemudian semakin jarang, semakin jauh. Nah, ini artinya adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, tapi kalau jarak satu dengan yang lain itu sama, itu namanya gerak lurus beraturan. Nah, ini contoh misalnya, perhatikan gambar pada timer ini. Kira-kira kalau yang jarang awalnya, kemudian semakin dekat. Nah, ini kan termasuk pada GLBB dipercepat. Ya. Nah, kalau misalnya ini dilukiskan dengan grafik, kira-kira seperti apa kalau dipercepat itu? Ya, dipercepat itu seperti apa? Kecepatannya naik, jarak yang atau waktu yang ditempuh, waktunya gimana? Semakin cepat atau semakin lambat? Nah, berarti yang mana ini? Ya, silahkan. Ada yang anak-anak nanti dicek ya. Kira-kira ini yang mana? Nah, kalau misalnya gerak lurus beraturan itu yang B ini. Ya, jadi dia datar semua. Kemudian kalau misalnya naik semakin tinggi cepat ini, ya, maka nanti akan ini juga cepat. Ya, yang silahkan ini anak-anak sekalian kemungkinan ya membaca tiker-timer seperti itu. Kemudian yang nomor 16, disajikan sebuah gambar, peserta didik mampu menghitung gaya yang dibutuhkan. Nah, ini rumus-rumus gaya. Silahkan nanti kalian lihat sendiri keterangannya. Di sini ada usaha, ada gaya, ada perpindahan. Nah, ini contoh. Dua orang masing-masing memiliki gaya dorong 200 Newton dan 100 Newton mengalami kesulitan mendorong mobil yang mogok. Untuk membantu dua orang tersebut, ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti gambar atau di tabel. Ada Asep, Andi, Burhan, Soleh, Yanto. Ya, jika terdapat gaya gesekan mobil sebesar 320 Newton, maka orang yang paling cepat untuk membantu mendorong mobil agar dihasilkan usaha sebesar 7.000 Joule saat mobil tersebut berpindah 10 meter adalah yang mana? Maka ini bisa dicari. Ya, dicari dimasukkan pada rumus. Ya, W itu ketahuan. W-nya berapa? 300 bukan W ya. F. F-nya berapa ini? 320. Kemudian perpindahannya itu 10. Nah, 10 meter. Berapa berarti? Ya, dicek nanti di sini. Apakah Asep, Andi, dan Burhan? Andi, Burhan, dan Soleh? Burhan, Soleh, atau dan Yanto? Soleh, Yanto, dan Asep. Nah, ini kira-kira yang mana? Dari yang paling untuk membantunya itu agar dihasilkan 7.000 Joule. Nah, berarti berapa? 320 dikali 10 itu berapa? 3.200. Nah, silahkan anak-anak cari ini berapa. Misalnya Asep 200 dikali 10 berarti 2.000. Andi 200 kali 10 2.000. Berarti sudah 4.000. Kemudian yang ini 150 kali 10 1.500.
kemudian 2.700, 2.500. Nah, dicari berapa yang menghasilkan 7.000. Berarti kalau misalnya Asep 2.000, nah, Asep, Andi, dan Burhan. Coba ditambahkan Asep, berarti 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.500. Berarti berapa? Berarti hanya dapat 5.500. Nah, sekarang Andi, Burhan, Soleh. Andi 2.000, Burhan 1.500, berarti 3.500. Kemudian Soleh 2.700. Nah, berapa? Berapa? Ya, totalnya berarti 3.500 ditambah 2.700. Dapatnya baru dapat 610. Ya, masih kurang. Misalnya Soleh itu 2.700 ditambah Yanto 2.500, berarti sudah 5.200. Ya, 5.200 ditambah 2.000, berarti sudah 7.000 sekian. Ya, berarti ini yang memungkinkan adalah yang D, yaitu Soleh, Yanto, dan Asep, sehingga dia menghasilkan kira-kira 7.200. Ya, sudah mendekati. Gitu anak-anak sekalian ya. Yang berikutnya nomor 17, disajikan gambar perubahan posisi benda. Nah, ini tentang bidang miring. Ya, rumusnya bidang miring seperti ini. Seorang pegawai ingin memindahkan kotak besar beratnya 500 N. Nah, di atas truk. Bukan 500 ya, 200 ya, ini 200. 200 N. Di sini yang dipakai 200. Keliru ya. Nah, kemudian diketahui W-nya berapa? 200. H tingginya, tinggi bidang miring itu 1,5 meter, sedangkan panjang bidang miring itu 2 meter, maka dimasukkan dalam rumus W sama dengan F sama dengan W kali H dibagi S. Sehingga 200 dikali 1,5 dibagi 2, berarti 300 dibagi 2, 150 N. Nah, gaya yang diperlukan ya, itu berapa gayanya? 150 Newton. Sedangkan keuntungan mekaniknya itu W dibagi F. 200 dibagi 150 dapatnya 1,3. Jadi ini jika nanti ada pertanyaan tentang bidang miring dan keuntungan mekaniknya. Yang berikutnya soal nomor 18. Disajikan sebuah gambar pesawat sederhana, peserta didik mampu menentukan besar gaya yang dibutuhkan. Nah, ini contoh. Jika misalnya dengan ketinggian tertentu, ya energi potensialnya berarti itu tinggi. Kalau semakin tinggi, maka energi potensialnya itu semakin besar. Nah, kalau energi kinetik itu adalah energi saat benda itu bergerak, ya. Nah, maka jika benda masih tetap, maka ini adalah energi potensial. Ketika benda itu dilepaskan, kemudian jatuh ke bawah, maka di situ berubah menjadi energi kinetik. Ya, anak-anak harus memahami itu. Jadi ada energi potensial pada kedudukan yang ketinggian tertentu, berarti semakin tinggi maka energi potensialnya semakin besar. Kalau energi kinetik itulah energi yang pada saat benda itu bergerak. Nomor 19. Ada grafik tentang kalori yang diperlukan. Nah, di sini ada contoh. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 50 gram air yang bersuhu 50 derajat Celcius menjadi uap seluruhnya. Ya, kira-kira dari sini berarti dari awal sampai ke akhir itu berapa? Maka cek satu-satu. Q1 yaitu kimicat ya, M, C air, delta T. M-nya 50, kalori jenis airnya 4,2, kemudian T1 dikurangi T0, berarti di sini
100 dikurangi 50 maka 50. 210 dikali 50 sama dengan 10.500 Joule. Sedangkan untuk Q2 ya, Q2 ya untuk menguapkan air ya, maka air itu kan menguap pada suhu 100. Ya, kan tidak ada perubahan suhu. Maka M ya 50 masanya, U kalor uapnya 2260, maka 50 dikali 2260 dapatnya 113.000 Joule. Nah, Q total berapa seluruhnya dari awal sampai akhir? Maka Q1 ditambah Q2. Berarti 10.500 ditambah 113.000 itu dapatnya 12.000 berapa? Ya, 123.500. Nah, ini contoh anak-anak sekalian untuk perhitungan kalor. Jadi dikerjakan satu-satu dari awal sampai ke air mendidih. Setelah itu nanti ketika mendidih itu kan tidak ada perubahan suhu lagi. Gitu ya. Berikutnya nomor 20. Disajikan ilustrasi pemanfaatan tekanan. Nah, kira-kira di antara 4 gambar ini, ya 1, 2, 3, 4, kira-kira mana tekanannya yang paling besar anak-anak sekalian? Mana kira-kira tekanan yang paling besar? Maka dicari ujung bawahnya itu yang lebih runcing. Ya, yang lebih sempit. Maka di sini pasti jawabannya adalah yang paling besar itu adalah dengan sama-sama tekanannya itu masanya itu 100 kg, maka yang pasti yang paling besar adalah yang C atau yang nomor 3 dari gambar ini. Ya. Kenapa? Karena di sini paling runcing di antara gambar 1, 2, dan 4. Nomor 21, ya, tentang gelombang. Nah, ini anak sekalian silahkan dipelajari tentang frekuensinya. Kalau dari gambar ini, frekuensi getarannya itu 0,35 Hz. Panjang gelombangnya di sini adalah 8 cm. Kemudian cepat rambat gelombangnya 0,2 meter per sekon atau 2 cm per sekon. Nah, ini diketahui banyak gelombangnya berapa? 2. Waktunya 8 sekon. Jaraknya 16 cm. Nah, ditanyakan F-nya berapa? Frekuensi getaran. Kemudian lambda panjang gelombangnya berapa? V cepat rambatnya berapa? Maka didapatkan seperti ini. F-nya itu frekuensi getarannya 0,25 Hz. Harusnya 0,35 ya, keliru. 0,35. Untuk panjang gelombang itu 0,08 meter atau 8 cm. Ya. Untuk yang V cepat rambat itu sama dengan frekuensi dikalikan lambda panjang gelombang. Berarti 0,25 dikali 0,08 itu dapatnya sama dengan 2 cm. Nah, kalau ini yang di atas ini meter, kalau yang di bawah ini adalah satuan cm. Nomor 22, tentang cepat rambat gelombang. Nah, ini anak-anak sekalian, kalian harus tahu cepat rambat gelombang itu V, ya, cepat rambat itu kan V sama dengan S kalikan T. Nah, kalau mencari S-nya berarti V dikali T. Misalnya, setelah terjadi kilat, 10 sekon kemudian terdengar suaranya. Jika kecepatan bunyi di tempat itu 340 meter per sekon, berapa jarak pendengar ke sumber bunyi? Maka tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. 10 sekon itu adalah T, kemudian 340 itu adalah cepat rambatnya. Maka masukkan rumus S sama dengan V kalikan T. Berarti 340 dikali 10 sama dengan 3.400 meter. Berarti
jarak pendengar ke sumber bunyi adalah 3.400 meter. Nomor 23. Nah, ini anak sekalian terkait dengan cermin cekung. Ya, misalnya contoh soal seperti ini. Berapa bayangan yang terbentuk berapa? Ya. Gimana bayangan terbentuknya? Di sini ada M, ada F, fokusnya ada 20 cm ini, jarak benda dengan cermin. Ya, untuk fokusnya itu jaraknya 12 cm. Maka menggunakan rumus seperti ini. 1 per F, ya, fokus. 1 per S, kemudian sama dengan 1 per S aksen. Ya, 1 per 12, fokusnya itu adalah 12. 1 per 20. Ya, 20 itu jarak benda. Ya. 1 per S aksen itu berarti bayangannya. Kan yang dicari bayangannya. Maka 1 per 12 dikurangi 1 per 20. Maka dicari apa? KPK-nya ya. Karena tidak sama ini. Maka ketemu 120 berarti dibagi 12 berapa? 10. Kemudian dibagi 20 berapa? 6. Berarti 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Maka 4 per 120. Ya. Berapa 4 per 120? Yaitu sama dengan 30 cm. Ya, maksudnya di sini nanti ini kan kali silang. Kali silang. 1 dikali 120 S aksen kali 4, maka di sini kali silang, berarti terbalik nanti. 120 dibagi 4, dapatnya 30 cm. Ya. Nah, ini untuk nomor 23. Nomor 24. Nah, 4 buah lampu disusun seperti gambar berikut. Kira-kira mana yang lebih terang? Anak-anak sekalian, nah, bisa dilihat di sini. Ya, berapa hambatannya. Ya. Maka diketahui pada rangkaian paralel, ini kira-kira apa ini? Paralel yang L1, L2, L3. Ya, nilai hambatan pada L1 12, L2 3, dan L3 itu 4. Lampu urutan yang paling terang ke yang paling redup sama dengan lampu dengan hambatan paling hambatan paling kecil ke hambatan paling besar, sehingga urutan nyala lampu yang paling terang ke yang paling redup pada rangkaian paralel adalah L2, L3 dan L1. Jadi urutan yang menyala paling terang sampai ke yang paling dari yang redup ya sampai ke yang paling terang. Nah, di situ adalah L4, L2, L3 dan L1. Nah, soal terakhir, di sini Anda sekalian untuk soal transformator atau trafo. Nah, di sini perhatikan bagar transformator. Jumlah lilitan N1-nya 100, N2-nya 250, tegangan V2-nya berapa? Nah, maka di sini dimasukkan VP sama dengan VI ya, sama dengan 40 volt. Ya, kumparan primer NP sama dengan N1 sama dengan 100 lilitan. Kumparan sekunder NS ya, N sama dengan N2 yaitu 250 lilitan, berarti berapa tegangannya? Maka dimasukkan dalam rumus. Tegangan sekunder dibagi lilitan sekunder sama dengan tegangan primer dibagi lilitan primer. Maka tegangan sekundernya berapa? Ya. Di sini dimasukkan rumus 250 untuk NS, 40 untuk VP, dan 100 untuk NP. Maka didapatnya seperti ini. VS-nya atau tegangan sekundernya itu sama dengan 0,4 dikali 250. Berarti berapa? 100 volt. Nah, kalau yang pertama itu 40 volt, yang V2-nya itu hasilnya adalah 100 volt, maka ini dipastikan jenis trafo step up atau menaikkan.
Kalau misalnya yang di depan ini V-nya itu adalah 100, sedangkan yang V2-nya itu 40, itu namanya step down atau untuk menurunkan tegangan. Nah, ini kira-kira kanan sekalian untuk pembahasan bedah kisi-kisi ujian madrasah untuk mata pelajaran IPA. Silahkan diulang-ulang untuk menonton video penjelasan ini. Barangkali di antara penjelasan mulai 1 sampai 25 ini ada yang keluar sehingga kalian itu bisa mengerjakan dengan baik dan benar sehingga nilainya sesuai dengan harapan kalian. Mungkin itu saja yang bisa Pak Masuri sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi silahkan ini tonton berulang-ulang agar lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.